Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan cognitive decision making. Hai kawula muda, kalian pasti sudah akrab dong dengan kata konsumtif. Tapi kalian tahu gak sih apa itu perilaku konsumtif yang sebenarnya sudah lumayan marak terjadi di kalangan remaja? Merujuk pada artikel dengan judul Perilaku Konsumtif di Kalangan Remaja yang diterbitkan Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Suyana dan Francisca tahun 2005 halaman 172 menyampaikan pengertian dari perilaku konsumtif sebagai tindakan membeli barang yang bukan untuk mencukupi kebutuhan tetapi untuk memenuhi keinginan yang dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan pemborosan dan investasi biaya. Kata konsumtif ini bisa diartikan sebagai boros, di mana seseorang mengkonsumsi barang dan jasa secara berlebihan. Kita bisa simpulkan bahwa perilaku konsumtif sebagai tindak membeli barang atau jasa secara berlebihan. Jadi kalau misalnya kalian merasa suka membeli barang yang gak perlu demi hanya sekedar mengikuti tren yang ada, atau kalian boros tanpa berpikir panjang, apa yang terjadi ketika kalian membeli barang ini? Bisa jadi kalian memiliki perilaku konsumtif. Ini salah satu kegiatan kami, yaitu adalah mewawancarai narasumber kami. Narasumber kami salah seorang remaja berinisial A yang berusia 16 tahun membagikan pengalamannya kepada kami terkait dengan bagaimana ia berbelanja dan mempergunakan uangnya. A biasanya membeli perlengkapan sekolah dan membeli boneka yang sudah ia koleksi sedari kecil. A sendiri biasanya membeli perlengkapan sekolah dengan alasan karena modelnya lucu dan menarik perhatian A. Ia biasanya mengeluarkan rata-rata uang sekitar di atas 2 juta dalam sekali berbelanja. Secara lebih lanjut, A menceritakan bahwa ia terkadang membeli barang yang sedang tren. Namun barang yang dibeli A tidak harus barang yang sedang tren saja, melainkan ia akan mengutamakan barang yang menarik perhatiannya. A juga sering membeli barang yang menurutnya kemasannya lucu tanpa mempertimbangkan kegunaan barang itu. Ia kerap kali bingung dengan kegunaan barang yang ia beli karena biasanya memang ia membeli barang dengan alasan karena barang itu lucu dan menarik. Seringkali A juga membeli barang tanpa mempertimbangkan panjang atau asal beli dengan tujuan untuk menarik perhatian di lingkungan sekitarnya. A juga sering membayarkan teman-temannya saat ia menongkrong supaya semua teman-temannya bisa berkumpul. Ia sendiri merasa puas ketika ia melakukan hal tersebut. Ia tidak merasa keberatan karena ia ingin merasakan kebersamaan dengan teman-temannya. A merasa cukup percaya diri karena ia berada di lingkungan yang membuatnya bisa diterima dan bisa menyesuaikan dengan keadaannya. A merasa lebih percaya diri ketika ia mampu membeli barang yang ia beli karena munculnya perasaan puas dan perasaan lebih keren saat menggunakan barang tersebut. Lingkungan A pun mengambil peran bagaimana A menghabiskan uangnya. Ia menjelaskan jika ia akan mengeluarkan uang dengan jumlah yang sama dengan teman-temannya. Lalu, apa aja sih Kak yang menjadi ciri ketika seseorang berperilaku konsumtif? Merujuk pada artikel yang sama yang berjudul Perilaku Konsumtif di Kalangan Remaja yang diterbitkan Jurnal Riset Tindakan Indonesia, berikut beberapa karakteristik untuk mengidentifikasi perilaku konsumtif pada remaja. Yang pertama, yang menjadi karakteristik ketika seorang remaja berperilaku konsumtif adalah ketika remaja tersebut mudah terpengaruh oleh rayuan penjual. Yang kedua adalah ketika mudah terbujuk iklan, terutama pada kerapian kertas bungkus. Apalagi nih, kalau kertas bungkusnya tuh dihiasi dengan warna-warna menarik. Lalu yang ketiga, ketika remaja tersebut tidak berpikir hemat. Dan yang keempat, menjadi tanda remaja memiliki perilaku konsumtif adalah ketika remaja tersebut kurang realistis, romantik, dan mudah terbujuk atau impulsif. Jika kita lihat dan bandingkan, kita bisa menemukan beberapa ciri yang disebutkan di atas ada pada diri seorang A. Seperti misalnya saja, ia memutuskan untuk membeli barang karena barangnya menarik perhatian A. Dijelaskan juga pada artikel dengan judul Perilaku Konsumtif di Kalangan Remaja yang diterbitkan Jurnal Riset Tindakan Indonesia tentang beberapa aspek yang menjadikan seseorang remaja berperilaku konsumtif. Yang pertama, ada pembelian yang impulsif atau impulsive buying. Aspek ini memperlihatkan seorang remaja berperilaku membeli hanya sekedar
didasari oleh hasrat yang tiba-tiba atau keinginan sesaat yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkannya, tidak memikirkan apa yang akan terjadi kemudian dan biasanya bersifat emosional. Lalu yang kedua, ada pemborosan atau wasteful buying. Merupakan perilaku konsumtif sebagai salah satu perilaku boros yang menghambur-hamburkan banyak dana tanpa didasari adanya kebutuhan yang jelas. Lalu yang ketiga adalah mencari kesenangan atau non-rational buying. Perilaku tersebut dilakukan bertujuan untuk mencari kesenangan. Salah satu cara yang dicari adalah kenyamanan fisik, di mana dalam hal ini dilatar belakangi oleh sifat remaja yang akan merasa senang dan nyaman ketika dia memakai barang yang dapat membuatnya trendy. A sendiri menunjukkan ketiga aspek di atas, baik pembelian yang impulsif yang terlihat dari bagaimana ia membeli barang yang menurutnya menarik tanpa pertimbangan kegunaan, lalu ada pemborosan dan mencari kesenangan. Mencari kesenangan atau non-rational buying juga ditunjukkan oleh perilaku A yang lebih merasa percaya diri ketika ia mampu membeli barang. Ia juga mencoba untuk menarik perhatian lingkungannya dengan membeli barang-barang yang menurutnya menarik. Faktor yang mempengaruhi. Ada dua faktor yang mempengaruhi mengapa seseorang bisa memiliki gaya hidup yang konsumtif yang diterangkan dalam artikel yang sama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Disampaikan ada beberapa faktor internal dari gaya hidup konsumtif dalam Mangkunegara tahun 2005 halaman 45, yakni yang pertama yaitu motivasi, yang kedua pengamatan dan proses belajar, yang ketiga kepribadian dan konsep diri dalam Kotler tahun 1994 halaman 195 dan juga kepercayaan. Kita bisa lihat pada kasus A bahwa kepribadian dan konsep diri juga motivasi menjadi dua faktor internal yang mempengaruhi ia memiliki gaya hidup konsumtif. Ia akan lebih merasa percaya diri dengan membeli barang yang baru dan terkadang ia membeli barang dengan motivasi untuk menarik perhatian sekitar. Yang kedua yaitu faktor eksternal, antara lain yang pertama lingkungan di mana ia dilahirkan dan dibesarkan dalam Lestarina dan kawan-kawan tahun 2017, dan yang kedua kebudayaan, kelas sosial, kelompok anutan dan keluarga dalam Mangkunegara tahun 2005 halaman 44. Tidak hanya faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi gaya hidup konsumtif A yang terlihat dari jawabannya tentang bagaimana ia akan menghabiskan uang sebesar dengan uang yang dikeluarkan oleh teman-temannya. Milestone yang bermasalah. Lalu ada juga nih milestone yang bermasalah ketika seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif. Yang pertama, remaja dengan harga diri atau self-esteem yang rendah akan membeli barang-barang yang diinginkannya untuk mencari kesenangan mereka semata. Sebagai akibatnya menghabiskan waktunya untuk berbelanja. Hal ini sesuai dengan pendapat Haditono dalam Sumartono tahun 2002. Dan yang kedua yaitu salah satu aspek proses informasi kognitifnya belum berkembang dengan baik, yakni regulasi diri kognitifnya, sehingga mereka tidak mampu melakukan pengawasan dan evaluasi yang mumpuni dalam buku Laura Eberg tahun 2013. Dampak jika perilaku konsumtif tidak teratasi yang pertama adalah kecemburuan sosial. Bayangkan jika seseorang yang berperilaku konsumtif ini dilihat oleh seseorang yang kurang mampu untuk mengikuti pola gaya hidup orang konsumtif. Tentu akan ada kecemburuan sosial dan ketimpangan. Yang kedua adalah boros dan tidak mampu mengelola keuangan. Seseorang yang konsumtif akan mengamburkan uangnya dan tidak jarang membuat kesulitan untuk menyisihkan uang yang mereka miliki. Lalu munculnya kecemasan. Hal ini dikarenakan individu selalu merasa bahwa ada tuntutan untuk membeli barang yang diinginkannya. Lalu bagaimana cara mengatasi perilaku konsumtif ini? Kalian bisa mulai dengan mengatur keuangan kalian, seperti membuat list berapa target pengeluaran kalian dalam waktu tertentu dan berapa jumlah uang yang akan disisihkan. Jangan lupa untuk selalu mempertimbangkan apa kegunaan barang dan jasa yang kalian belanjakan. Jangan sampai membeli barang-barang yang tidak perlu. Dalam mengatasi perilaku konsumtif,
di kalangan remaja, guru BK juga bisa turun tangan dengan memulai lebih memperhatikan perilaku konsumtif di kalangan siswanya. Think before you buy.